sekarang waktunya Bollywood time. Hai. Akhirnya ada lagi film Bollywood tayang di Netflix yang Oke punya ya. The White Tiger. Bener banget, White Tiger ini sesuatu yang cukup menarik ya, judulnya aja White Tiger gitu ya. Ada sesuatu dengan macan putih. Film ini dibintangi sama si Rajkumar Rao ya, yang pertama kita nonton apa? Ludo, bener banget. Dan ada Priyanka Chopra Jonas. Yang jadi love interest-nya si Rajkumar Rao. Tapi sebenarnya pemeran utamanya adalah Adarsh Guraf. Ya, ini nih yang mantap sekali. Sebagai Balram ya. Intinya dia ini ingin memperbaiki hidupnya gitu ya. Naik kelas, naik kasta, apapun caranya sampai akhirnya dia dapat kesempatan untuk jadi sopirnya si Rajkumar Rao ini, yang jadi siapa namanya ya Rajkumar Rao di sini? Ashok, bener banget. Ashok ini ceritanya anak dari seorang pebisnis gitulah ya, orang kaya yang suka menguasai lahan-lahan gitu ya, bisnisnya batu bara, suka menyogok partai gitu ya, pokoknya tidak membayar pajak, pokoknya intinya ya orang-orang kaya pada umumnya lah ya. Gitu, gak juga ya. Iya, tapi kan mungkin di sana kayak gitu kali ya. Dan orangnya tuh kayak pekerja keras ya. Iya, motivasinya tuh tinggi gitu. Kalau misalnya dia pengen, dikejar gitu. Dari mulai dia baik sampai kurang baik sampai nggak baik. Gitu. Dan wajahnya tuh gila sih. Iya, benar banget. Dari yang loyal sampai akhirnya brutal ya. Tapi ya sebenarnya apakah ini another Joker? Ya. Itu mulu. Orang jahat lahir dari orang bagian tersakiti. Bagus banget sih ngegambarin yang namanya struktur strata sosial gitu, yang emang lu udah di atas atau yang di bawah, ya emang lu nggak akan mungkin bisa berubah sih, maksudnya. Kenapa ya kok di India selalu gitu ya sih? Ini tuh kayak ngeliatin banget, dan mungkin relevan sih ya ke negara-negara lain, maybe ya. Mungkin ya di sana gitu kali ya. Karena kan di sini si Balram ini pakai perumpamaan kandang ayam itu ya. Itu bagus banget sih untuk nyontohin ayam tahu kalau apa namanya temennya bakal mati, dipotong, dijadiin daging, tapi mereka tidak takut sama sekali, tidak berusaha keluar dari kandang itu. Nah, pengen ngeliatin ya Balram ini ya ayam itu gitu ya. Karena dia tahu hidupnya pasti bakal gitu terus, tapi gimana caranya gue keluar gitu dari kandang ini. Film ini menggambarin banget sih kayak gitu. Balram walaupun pinter dulu sekolah, tapi kalau tidak ada sokongan, support, dana dan lain-lain mah tetap ayo kan jadi kayak gitu ya. Iya, nggak mungkin lu miskin, pinter, chance-nya sangat kecil sekali gitu sama orang yang pinter punya duit itu jelas gitu. Di sini tuh kayak diliatin banget hal itu. Makanya nggak pinter punya duit aja di sini ya, kayak kakaknya si Ashok tuh, ya Allah sumpah nyebelin banget, pengen nyekek ya. Parah, ekspres wajahnya. Jadi ada beberapa adegan tuh yang dia tuh di close up banget gitu loh. Terus mukanya itu loh kayak gimana gitu. Kan ada tuh yang dia menandatangani sesuatu kan. Gila, dia tuh kayak udah nggak berdaya ya, tapi dia harus senyum, tapi dia kaget, sedih, shock, nangis tapi senyum. Ada semua di situ tuh. Ekspresinya menggambarkan itu semua. Itu tuh ya ampun, aku aja jadi sakit hati sendiri nontonnya. Kalau lu tinggal di lingkungan yang emang tidak mau berubah, ya mungkin lu juga bakal begitu terus gitu ya. Mungkin Ashok di sini contohnya kali ya. Dia modern gitu kan, dari Amerika gitu, tapi pas balik ke India, orang tuanya, keluarganya yang memaksa untuk terus seperti itu gitu. Nah itu sih tradisi itu, ya lingkungannya kan kayak gitu terus ya, berpengaruh. Jadi mau nggak mau dia yang emang sebenarnya udah lebih terbuka pun pasti bakal balik lagi gitu loh. Itu karena istrinya pergi. Istrinya kan suka meluruskan kalau dia udah mulai belok ya. Terus istrinya pergi balik lagi ya, karena lingkungan dia tuh seperti itu. Jadi mau nggak mau dia ikut, bahaya. Dan di sini juga ngomongin soal karma, aku suka ya. Aku suka itu gila, the best banget. Maksudnya Balram di sini emang orangnya ambisius gitu ya. Dan dia emang selalu ngomong, sebagai entrepreneur kamu harus bisa menyingkirkan kompetitor dulu gitu ya. Dan semangat itu tuh udah dia pegang gitu dari semenjak jadi sopir gitu ya. Sampai gimana caranya dia menyingkirkan sopir saingannya gitu ya. Jahat sih itu. Iya, tapi emang jahat sih. Tapi ya mungkin bagi dia mindsetnya ya kalau lu pengen menang ya lu harus menyingkirkan kompetitor kali ya. Itu karma apa yang terjadi sama dia di film ini ya. Yang jadi titik balik dia jadi gila gitu ya, jadi brutal gitu. Settingnya juga oke banget ya, gila. Dari yang kampung ancur-ancuran, antah berantah New Delhi yang kontras juga diliatin gitu ya. Ada apartemen bagus, tapi hotel, tapi di pinggir-pinggirnya tuh anjir gila. Tetep aja ya gitu. Jakarta anjir. Asli ya gitu. Bagus sih ini, gila ngambil setnya gila, kayak bener-bener ngeliatin India seperti ini gitu ya. Sebenarnya sih kalau ngomongin yang kurang, nggak ada yang terlalu gimana banget gitu ya. Cuman kalau aku sendiri, gimana dia bisa lolos
dari pembunuhan itu masih kurang, walaupun dia emang nyebutin sih karena wajah dia tuh tipikal orang India banget, terus dia bisa nyogok, cuman menurut aku kayak masa sih lo bisa lolos gitu aja, soalnya kan yang korbannya itu kan orang kaya gitu, dan jelas banget kan bakalan siapa yang tertuduh pertama kalau misalnya yang mati dia gitu. Sama yang kurang musik ya, asik. Kurang lagu yang khas harusnya ya. Jadi kayak nonton bukan film Bollywood ya. Tapi emang bener sih, ini emang eksekutif produsernya dan lain-lain emang beberapa ada orang Hollywood juga gitu. Ada Ava DuVernay dan lain-lain. Jadi mungkin lebih ini aja ya, lebih beda aja gitu. Tapi biasanya ya gitu, film Bollywood biasanya suka ada 1-2 lah lagu yang bikin kita inget gitu ya. Yang bikin kita nyari di Spotify gitu loh. Walaupun di sini ada Balram nyanyi ya. Wih, yang kaget suaranya. Ternyata bagus banget. Ternyata dia emang singer sama songwriter. Emang penyanyi ya. Keren banget. Di sini dia kayak ngeliatin gitu ya. Lu selama hidup ditindas, dianiaya atau dilecehkan sama majikan. Terus gua udah jadi bos, gua nggak akan gitu. Gua bakal loyal juga sama bawahannya gitu. Gua layani, gua lain-lain biar mereka pasti nurut ke gua gitu. Itu bagus sih. Jadi kayak emang ngajarin apa ya? Sebuah mindset aja gitu di sini. Ya walaupun dia melaluinya dengan berbagai kegiatan yang sangat terlarang juga sih. Ya kan ilegal anjir ya maksudnya. Untuk sampai tahap itu gitu. Nggak memandang kasta, nggak memandang agama, yang mau kerja gitu ya. Semuanya berdasarkan kontrak gitu dan lain-lain. Nggak tahu tuh, dia sering SMS karyawannya nggak jam 00.44. Nggak tahu tuh. Pas banget ya. Ya, ini cerita tentang entrepreneur Balram dan bukan entertainer, Balram. Jadi kan si Balram itu dijadikan kambing hitam. Bener. Dia dibaikin pertamanya sama keluarganya ya, karena kan ada maunya. Terus habis itu ternyata masalah udah beres, balik lagi dong. Jadi Balram dipanggil, disuruh mijit kaki, terus ditendang. Itu gila sih, itu parah banget. Terus aku suka banget sama Pinky di situ. Dia tuh ngebelain tuh gila-gilaan, padahal kan itu supir ya. Terus yang dilawan tuh mertuanya. Gila, mertuanya dilawan gara-gara dia merasa itu nggak adil buat Balram, karena Balram kan baik banget. Gitu di situ sih aku gila. Gila. Ini lo kalau tidak tergugah hati lo ada yang salah. Itu sih gila. Aku mewek lah nonton itu. Ngerasa sakit hatinya gitu. Orang baik ini berpikir akhirnya, kan manusia ada 2 sisi ya. Sisi baik sama sisi buruk. Gimana kamu ngasih makannya aja. Nah di sini sisi buruknya mulai dikasih makan tuh. Dia mikir. Dia bilang, gue udah loyal mati-matian, gue tetap aja dijahatin gitu. Nah di situ dia udah mulai berubah tuh, bohongin mobil rusak, minta duit, bensin, gitu-gitu, sampai akhirnya itu gongnya. Iya benar banget. Itu the best di situ sih, aku memorable aku. Iya benar-benar. Dia harus balik lagi ke kampung halamannya dan gak suka gitu ya dengan tradisi keluarganya, itu juga menarik sih. Maksudnya sekolot-kolotnya neneknya masih kayak gitu aja gitu ya. Itu kan bikin kesel juga gitu. Dan itu kan juga yang men-trigger dia jadi jahat. Iya, makanya jadi kayak wah, peduli setan gitu ya. Jadi maksudnya di titik itu tuh dia emang berpikir di kandang ayam gitu, cuy. Gila. Apapun yang lu lakukan, lu nanti end up nasibnya dijodohin, dipaksa nikah, harus tetap bantu keluarga yang segambreng gitu ya. Dengan paksaan. Iya, dengan paksaan gitu ya. Wah, itu gila sih. Ya, lu mau di lingkungan keluarga yang terkecil pun ada tekanan, di lingkungan yang besar pun tekanannya lebih gila gitu. Jadi, gila ini sih kayak 2 hal yang bikin Balram jadi sosok kayak gini tuh bener-bener bagus aja aku ngeliatnya. Dan dia tuh beneran sendiri, kayak gak ada teman cerita. Satu-satunya adalah ayahnya, dan ayah udah meninggal. Iya, gila sih. Gitu. Jadi kayak udahlah bodo amat gitu kayaknya sih. Cobain aja lah nonton ya. The White Tiger, susah banget ini kalau dijelasin. Ini 2 jam filmnya, cuma 2 jam asli. Gak kerasa sih. Iya, gak kerasa sih asli. Tapi lo bakal melihat perjalanan seorang sopir sampai jadi rajanya sopir. Iya, benar. Jadi kalau kita kasih skor untuk The White Tiger, aku 8,5 Gorillaz per 10. Iya benar. Ada lagu Gorillaz di mobil. Aku juga lah 8,5 ya. Ini mungkin kalau ada lagu India yang memorable bisa lebih tinggi lagi. Sama tindakan Balram yang lebih brutal, walaupun udah brutal sih di sini ya. Brutal gila. Tolong tetap menontonnya dengan pikiran yang terbuka juga. Iya benar. Jangan ditelan mentah ya. Tapi ini gambaran yang benar-benar ada juga, jadi lu harus mencernanya lah dengan sangat sangat wise benar dan sangat bijak lah. Tolong dicerna.
diskusikan gitu ya. Menurut kalian gimana gitu ya. Dan seperti biasa jangan lupa apa aja? Jangan lupa like, comment, subscribe, follow Instagram Snackryp. Dan juga beli kaosnya Snackryp masih ada. Dan ya udah, nonton konten original Snackryp juga ya. Jangan lupa ada ruang casting dan merangkul jarak. Baiklah kalau kayak gitu. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Bye-bye. Bye.